Pemirsa, pengacara asal Klaten yang juga alumni Fakultas Hukum UGM menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo terkait ijazah. Penggugat mengklaim Jokowi melawan hukum lantaran tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazahnya di depan publik. Yang mengatakan tolong viralkan. Baik, Pak. Viralkan ya. Ingat ya, kepolisian itu bekerja ya atas dasar sumpah jabatan. Mereka berjanji untuk menegakkan hukum dengan sesuai benar. Tapi kali ini saya nilai sudah tidak benar. Ketika tidak benar, ingat, saya Guntur Lareba. Putusan polisi itu, putusan Mahkamah Agung saya robek. Ya, kalau sudah penegak hukum nggak benar, kita tidak perlu patuhi lagi. Betul. Sebagai kami melawan. Jadi sekali lagi, saya ini di depan kantor Polres, ya, saya ingin mengatakan bahwa kalau polisi tidak menegakkan hukum, maka kami tidak akan patuhi hukum. Kami tidak punya hukum. Kalau hukum mau dipaksakan, tembak. Saya minta ditembak. Polisi kan punya senjata, tembak. Ya, saya ingin mengatakan bahwa rumah perlindungan hadir bukan untuk main-main. Ya, kalau polisi itu memaksakan, tembak. Ya. Saya sudah biasa. Ya. Jadi saya sudah biasa. Oke, saudara-saudara, ya, tetap semangat, jaga ketertiban, jangan mengacaukan. Tapi saya tunggu. Ketika polisi tidak bisa menegakkan hukum, maka kita tidak akan patuh pada hukum. Kami penegak hukum, dilindungi undang-undang. Ya, tidak ada. Hari ini kalau tidak ada jawaban, kami akan melakukan apa saja. Ya, ya, kami akan tunggu dan kami akan menegakkan hukum. Ya. Tidak boleh, tidak boleh. Ya, kami menuntut mereka. Tidak ada persidangan kalau tidak lain. Saya alumnus UGM ya, saya Dr. Edi Hardung. Pertama gini, Rektor UGM mengatakan bahwa Joko Widodo itu adalah lulusan UGM, tapi dia tidak mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, ya. Dia tidak mengatakan itu asli. Nah, dari putusan-putusan di sidang KIP ini merupakan senjata bagi kami dalam menghadapi Polda Metro. Ya, kami akan tanyakan ijazah asli yang Polda Metro pegang itu dari siapa? Apakah ada daftar tanda terima dari UGM? Kalau misalnya dari UGM, ini jelas membantah ya keterangan dari rektor sendiri bahwa dia tidak pegang ijazah asli itu karena sudah di tangan Jokowi. Ya, berarti itu pertama. Berarti Polda Metro dapat dari Jokowi sendiri. Nah, data dari Polda Metro ini, ijazah asli ini nanti akan dicocokkan dengan legalisir yang diterima oleh KPU. Kami akan kejar siapa sih yang legalisir sebenarnya. Ya, karena laporan dari sejumlah aktivis ulama ya dan Roy Suryo CS ke Bareskrim mengatakan mereka tidak pegang ijazah aslinya tapi fotokopi, hanya dibanding dengan 3 temannya. Sementara Polda Metro mengatakan ada aslinya. Nah, ini yang akan kami kejar. Nah, lalu yang kedua yang ingin saya katakan, sebenarnya UGM belum terlambat ya kalau ingin memang menyelamatkan kampus ini. Saya mengatakan UGM itu pertama pihak rektorat, dalam hal ini pejabatnya di bawah pimpinan rektor sekarang, mungkin sudah saatnya alumni UGM untuk kita membentuk tim independen untuk menelusuri ijazah Jokowi ini, soal Jokowi ini, apakah benar atau tidak memang dia kuliah dan lulus dari UGM. Dan saya sayangkan, seperti yang saya katakan di luar tadi, bahwa sayangkan sekali UGM tidak seperti yang dilakukan oleh UI ketika proses doktoralnya Bahlil itu diragukan. UI segera membentuk tim independen dan menganulir gelar doktornya Bahlil. Ya,
sebenarnya UGM harus melakukan ini. Dua kampus yang paling baik di negeri ini, ya. Saya pikir UGM segera membentuk tim, ya. Guru besar UGM itu dosen-dosen. Saya alumnus UGM, sayang saya tidak ngajar di sana. Kalau tidak saya menyuarakan membentuk tim independen untuk menelusuri sidang ini. Lalu yang ketiga yang ingin saya tegaskan untuk menelusuri dugaan ijazah Jokowi. Lalu yang ketiga yang ingin saya katakan bahwa dengan adanya putusan ini sebenarnya memang UGM itu selama ini sudah melakukan kekeliruan yang sangat besar, fatal, yaitu dia menutupi itu seolah-olah dia tidak tahu undang-undang keterbukaan informasi publik itu, terutama pasal 18 harus diuji di sini. UGM itu sebenarnya pelopor paling depan untuk memberikan informasi publik. Di UGM itu ada fakultas ilmu komunikasi kok, ya, yang berbicara soal keterbukaan. Fakultas hukum, salah satu fakultas hukum paling bagus. Saya lulusan dari sana, ya. Jadi UGM telah membuat suatu kekeliruan besar. Dan terakhir sehubungan dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga KIP ini. KIP memang benar-benar membawa amanat demokrasi, ya. Salah satu ciri, ya, negara demokrasi itu, ya, ini. Siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu. Ya. Sudah membuktikan. Jelas palsu. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Ya. Di pengadilan katanya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah. Kuliah saya juga sah. Dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak Ya. Roy. Jangan UGM sembunyi, bela. Cocok. Bersuara yang jelas, asli. Cocok. Ini bukti skripsinya. Kan Ini dosen apa, Pak Roy? Udah. Ini dosen pembimbingnya. Iya, Pak Kas. Udah kan. Oke, kalau itu sudah semua, IA-nya UGM sudah bilang, Mbak, kalau itu palsu, yang nggak lulus. Udah, IA-nya UGM. Yang terbaru dibahas di media sosial ini oleh netizen, yaitu temuan ini ya di buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan. Di kolom pengantarnya di situ ditulis ya oleh Pak Sumitro ini dengan jelas sekali bahwa beliau adalah dekan selama 3 periode berturut-turut, begitu ya, disebutkan secara berturut yaitu tahun 83 hingga 86. Kemudian ada jeda diisi oleh orang lain dan kemudian menjabat sebagai dekan lagi. Itu artinya pada tahun 85 yang menjabat sebagai dekan di UGM adalah ya Profesor Sumitro ini seharusnya. Tapi kejanggalannya yaitu ijazah Jokowi yang tanda tangan dekannya justru adalah Profesor Sunardi. Nah, untuk mencocok logi atau mengepaskan ini, UGM sudah meralat ini di websitenya ya. Jika sebelumnya disebut bahwa Pak Sumitro ini adalah dekan dari tahun 83 hingga 86. Nah, ini diralat pada tanggal 21 Oktober 2022 demi mencocokkan ya nama dekan ini agar sesuai dengan yang ada di ijazah Jokowi. Ini sejarah dirubah begitu ya. Dan tapi ini UGM lupa tidak meralat yang bahasa Inggrisnya belum diganti. Jadi masih Sumitro yang menjabat sebagai dekan pada tahun 85 tersebut. Baru pada tanggal 21 Juli 2024 UGM akhirnya meralat juga yang versi bahasa Inggrisnya. Nah, temuan ini seakan mengkonfirmasi pastinya ya kejanggalan pada ralat-meralat di website UGM itu dengan apa yang terdapat dalam buku Sumitro ini, Pak Sumitro ini ya. Jelas sekali ini menunjukkan kira-kira siapa yang benar ya, apakah informasi yang sebelum diralat dan buku Pak Sumitro ini, ataukah informasi yang baru saja diralat dan dicocokkan dengan ijazah Jokowi. Hari ini terus terang ada satu video pernyataan Pak Jokowi yang membuat saya jadi ketawa lama sekali. Karena kayak ketika saya nonton video ini, ketika mendengar pernyataan Pak Jokowi, ini level kebohongannya itu sempurna gitu. Seperti orang kentut yang bunyinya nyaring dan bau, sempurna. Ya karena ketika Pak Jokowi bilang bahwa kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak, itu sampai diulangi 2 kali tuh. Sekali lagi, kenapa saya Ridwan Kamil, karena rekam jejak. Bagi saya gitu ya, bagi saya pribadi, pernyataan Pak Jokowi ini lucu sekali.
Ini bukan video komedi, ini bukan video ngelucu atau ngelawak. Ini adalah pernyataan Pak Jokowi yang disampaikan secara serius, dan sebenarnya beliau sedang bohong habis-habisan. Yang membuat saya jadi ketawa adalah ketika melihat ada ratusan orang di sekeliling Pak Jokowi dan Ridwan Kamil itu yang terkesima, terkagum-kagum, percaya betul dengan Pak Jokowi. Padahal mereka ini sedang ditipu habis-habisan gitu. Ya karena Pak Jokowi sedang berbohong gitu, tapi mereka percaya. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Level kebohongan Pak Jokowi bagi saya itu adalah level kebohongan yang sudah di atas rata-rata. Itu sama seperti misalkan pelacur yang mengaku perawan dan ratusan orang percaya dengan pernyataan itu. Itu yang membuat saya jadi ketawa gitu. Bayangkan ada orang yang kemudian pelacur gitu ya, terus mengaku perawan, dan ada ratusan orang di sekelilingnya percaya betul. Wah, orang ini hebat sekali, mulia sekali. Seolah-olah seperti itu. Karena ketika mau bicara soal rekam jejak terkait Ridwan Kamil di mata Pak Jokowi, itu nggak ada yang positif sebenarnya. Jadi ya bagaimanapun saya sedikit banyak lah ikut Pak Jokowi gitu ya. Pernah juga lah menjadi bagian dari stafnya Pak Jokowi ketika menjadi presiden selama beberapa tahun gitu. Ya tahu betul, paham betul bagaimana pemikiran Pak Jokowi soal Ridwan Kamil, pendapat Pak Jokowi soal Ridwan Kamil itu secara pribadi gitu ya. Itu Ridwan Kamil dianggap sombong gitu ya, nggak mau nggak mau dengar orang lain, sombong sekali. Itu pendapat pribadi. Nah kalau kita bicara soal rekam jejaknya, banyak yang negatif gitu. Ya saya sebelum saya lanjut kepada rekam jejak Ridwan Kamil yang sudah ada di media gitu. Halo Sobat Politik, selamat datang di channel Total Politik, tempat kita membongkar setiap fakta tersembunyi, mengupas setiap isu paling panas, dan menyajikan kebenaran tanpa menutupi dari dunia politik Indonesia. Teman-teman, hari ini kita disuguhkan sebuah dinamika politik hukum yang sangat menarik perhatian publik. Ya teman-teman, topik lama yang kembali mencuat dan semakin memanas, kelanjutan persidangan Citizen Law Lawsuit terkait dugaan isap palsu mantan Presiden Joko Widodo. Ya Sobat Politik, ingatkah kita tentu belum lupa dengan janji terbuka yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada Desember lalu. Ya di mana teman-teman saat itu beliau secara terbuka menyatakan di hadapan media bahwa jika diperintahkan oleh majelis hakim, ya beliau akan hadir langsung dan membawa seluruh ijazah aslinya mulai dari SD, SMP sampai SMA hingga ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Namun teman-teman, apa yang terjadi dalam persidangan terbaru di PN Solo? Ya, boro-boro membawa tumpukan ijazah asli tersebut. Ya, sosok mantan presiden ketujuh kita itu justru tidak menampakkan batang hidungnya. Ya, bahkan tim kuasa hukum yang mewakilinya pun sama sekali tidak membawa dokumen ijazah asli. Ya, ini melainkan hanya menyerahkan satu bukti berupa salinan atau kopi dari dokumen asli pemindaian atau file scan laporan polisi. Ya ini teman-teman, kekecewaan tidak hanya dirasakan oleh para penggugat, tetapi juga memicu reaksi keras dari netizen dan masyarakat luas, di mana teman-teman pihak Universitas Gadjah Mada UGM yang turut menjadi tergugat pun hanya menunjukkan berkas administrasi di persidangan. Ya mereka tanpa adanya salinan ijazah yang sah yang mereka bawa pada saat itu. Ya teman-teman, hal ini membuat tim hukum penggugat termasuk langkah pembuktian digital forensik yang dikawal oleh Roy Suryo dan rekan-rekan aktivis, ya mereka merasa makin di atas angin dan menilai bahwa ada upaya sistematis untuk menutupi kejelasan kasus ini. Ya Sobat Politik, banyak kalangan menilai sikap keras kepala untuk tidak hadir dan tidak menunjukkan bukti autentik di depan persidangan ini memberikan presiden atau contoh yang kurang baik bagi publik. Ya sebagai seorang mantan kepala negara dan negarawan, ya masyarakat juga menuntut satu hal yang sederhana, yaitu kejujuran dan kepatuhan hukum yang transparan agar polemik menahan yang tidak bisa diselesaikan ini secara terang benderang akan terjadi di persidangan. Ya teman-teman, kritik tajam pun berdatangan, salah satunya mengingatkan kita pada pernyataan politisi Adian Manitupulu yang menyebut bahwa langkah-langkah politik seperti
seperti ini menunjukkan watak seseorang politisi murni yang syarat taktik, alih-alih seseorang negarawan yang mengedepankan keterbukaan. Ya, publik ini juga mulai membaca arah jangka panjang dari strategi politik Jokowi, yang mulai dari pengondisian figur-figur di berbagai lembaga hukum saat beliau masih menjabat, hingga ambisi menyelenggarakan kekuasaan melalui sang anak Gibran Raka Buming Raka yang jalannya terbuka dan lebar setelah adanya perubahan batasan syarat usia oleh pamannya di Mahkamah Konstitusi. Ya teman-teman, di sisi lain situasi ini kini juga menjadi ujian berat dan keluhan masyarakat bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana publik berharap agar pemerintahan yang baru ini tidak sekedar omon-omon atau memberikan janji manis saja, melainkan benar-benar tegas dalam menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu serta membersihkan institusi dari oknum-oknum yang hanya atau haus kekuasaan. Ya sobat politik, semua masyarakat kita hari ini sudah semakin pintar dan kritis dalam membaca arah meta angin politik. Ya kita tentu ingin bangsa ini teman-teman bergerak ke arah yang lebih baik, ya di mana hukum ditegakkan secara adil dan kebenaran tidak disembunyikan di balik temeng kekuasaan. Ya teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai mangkirnya pembuktian ijazah asli ini di persidangan? Apakah hal ini akan mengerus reputasi politik sang mantan Presiden Joko Widodo ke depannya? Ya teman-teman, mari kita untuk menulis analisis dan kritis kita secara cerdas di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi bersama. Ya teman-teman, jangan terlalu ketinggalan informasi dari kita. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan notifikasi menarik lainnya dari channel ini. Nah teman-teman semua, kita melihat juga di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan dari netizen, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangan. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Fajmi. Di sini dia berpendapat teman-teman usut tuntas agar kebohongan ijazah palsu untuk menjadi pejabat tidak terjadi lagi. Ya teman-teman, Jamarisong memberikan tanggapannya, kenapa tidak membahas hukuman buat Jokowi, Ofum dan Kapolda. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sigma saja, kebohongan terstruktur dan terencana untuk pegang kekuasaan harus dihukum berat. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita untuk Kurniadi, tangkap Jokowi. Ya, Joko Prianto juga memberikan tanggapannya teman-teman, harus diadili, orang tidak punya malu dan berpengkhianat, mengkhianati 270 juta orang se-Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut. Surahati memberikan juga tanggapannya, para penganggung pemuja Jokowi ikut tanggung jawab di dekat akhirat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Reni Nangmangsyari memberikan tanggapannya, adili penjarakan Jokowi dan semua yang terlibat 10 tahun menipu 280 juta rakyat Indonesia, surut Jokowi bayar hutang negara karena emang dia yang bikin utang tersebut. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Edi Sutrisno memberikan tanggapannya, siapapun manusia yang tidak pernah jujur dan suka berbohong baru akan menyesal di akhir hidupnya. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Umar Raya memberikan tanggapan, dosa apa negara Indonesia ini kok punya pemimpin pembohong seperti itu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Dadi. Di sini dia berpendapat teman-teman, seret paksa Jokowi kalau dia nggak datang ke pengadilan. Ini orang benar-benar sudah melecehkan pengadilan dan tatanan hukum. Teman-teman, kita lanjut. Adi Sunarno memberikan juga tanggapannya, Jokowi sudah berkali-kali mangkir, harus dijemput paksa, tinggal keberanian memutuskan. Fakta-fakta sudah semakin jelas, kecuali hakim yang masuk angin saja yang nggak berani memutuskan. Teman-teman, Sugir memberikan juga tanggapannya, sini kasus Jokowi biar cepat selesai, rakyat saja yang mengadili, langsung seret saja. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Askar memberikan tanggapannya, duitnya banyak sekali bisa bayar hutang negara. Jokowi dan antek-antek yang menterinya termul semuanya dan aparat negara membela pengusaha dan penguasa. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Suhar Telina memberikan tanggapannya, kalau terbukti palsu cabut semua fasilitas yang sudah diberikan para penipu, tangkap semua yang mendukung kepalsuan. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini? Jangan lupa untuk berikan analisis kalian di kolom komentar di bawah, dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.